ilmu itu adalah ketika akhirat lebih engkau cintai daripada dunia. Itu adalah dasarnya ilmu. Dari dasar atau fondasi itulah kemudian ilmu Islam dibangun. Dari fondasi itulah kita memahami ma'rifatullah, kita memahami ibadah kepada Allah, kita memahami akhlak, muamalah, semuanya dari dasar. Salah satunya adalah ketika akhirat lebih kita cintai daripada dunia. Sedangkan puncaknya ilmu adalah takut kepada Allah. Ra'sul hikmah, kata Nabi, makhafatullah. Puncaknya ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita simpulkan dari dua kalimat ini, hal yang pertama yang harus kita benar-benar kuasai dalam belajar ilmu Islam itu adalah merasa akhirat lebih kita rindukan, lebih kita cintai, lebih baik daripada dunia. Dan dari situ nanti terbangun puncaknya ilmu sampai kepada tingkat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Untuk membahas tentang bab mencintai akhirat lebih daripada dunia ini, saya akan mengawali dengan tilawah surat Al-Qiyamah. Mungkin kalau Bapak Ibu membawa mushaf Al-Quran atau ada aplikasi Al-Quran di handphonenya, boleh membuka surat 75, surat Al-Qiyamah, yang semua isi suratnya itu tentang akhirat, tentang kiamat, tentang kematian, tentang apa yang terjadi setelahnya. Kehidupan akhirat itu lebih penting, lebih lama, lebih abadi, lebih bahaya, lebih indah, lebih dahsyat daripada kehidupan dunia. Ini salah satu materi pendidikan yang harus serius kita pelajari dan kita ajarkan kepada keluarga kita, terutama kepada anak-anak kita. Karena dari pemahaman dasar inilah kita akan bisa mudah mengajak keluarga kita kepada amal-amal soleh. Orang akan mudah beramal soleh kalau amal solehnya itu didasari atas kecintaan kepada akhirat. Tapi akan terasa sangat berat beramal soleh kalau amal solehnya itu didasari atas hitung-hitungan dunia. Jadi anak kita kalau disuruh sholat berat, mungkin dia belum paham tentang nikmatnya akhirat dan bahayanya juga akhirat bagi orang yang sholat dan yang meninggalkan sholat. Sehingga perlu kita tanamkan sampai menjadi perasaan dan keyakinan dalam hati keluarga kita, dalam hati kita masing-masing, bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dan itu konkret, bahwa kita yang di akhirat nanti adalah kita yang sekarang di dunia, bukan mimpi, bukan cuma ruh, cuma pindah tempat, pindah waktu, tapi diri kitanya sama. Itu mirip seperti kalau kita sekarang pergi ke Mekah, tempatnya berubah, waktunya berubah, tapi diri kitanya masih sama. Memori kita masih terbawa, sehingga kita masih ingat dengan keluarga kita di kampung, kita kangen dengan mereka, kita telepon mereka, hanya pindah tempat saja. Yang mungkin waktunya berubah sedikit, berbeda 4 jam. Kalau di sini sudah siang, di sana mungkin masih pagi. Berubah waktu, berubah tempat, tetapi diri kita sama, tidak ada yang berubah. Begitu juga akhirat, hanya berubah tempat, namanya bukan lagi dunia tetapi akhirat. Berubah waktu, bukan lagi 24 jam dalam sehari tetapi siangnya selama-lamanya. Cuman diri kita itu sama persis, tidak ada yang berubah kecuali karena amal-amal kita berubah menjadi lebih baik fisik kita karena amal soleh kita, atau berubah menjadi buruk fisik kita karena amal dosa-dosa kita. Tapi diri kita masih sama. Sehingga di dalam Al-Quran di banyak ayat disebutkan tentang bagaimana nanti di akhirat orang itu memorinya
hafalannya tuh masih kebawa dengan apa yang terjadi di dunia. Banyak ayatnya. Salah satunya adalah yang paling mungkin populer itu di surat Al-Baqarah. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Setiap kali mereka dikasih buah-buahan di dalam surga, mereka bilang ini seperti buah-buahan yang kita makan di dunia. Berarti memorinya masih sama. Dia masih ingat buah pisang yang dia makan di dunia, karena di surga juga ada buah pisang. Korma yang dia makan di bulan Ramadan selama di dunia, karena di surga juga ada korma. Delima yang dia makan, apalagi kalau lagi pulang umroh, di surga juga ada delima. Cuma durian saja yang mungkin tidak ada ya. Beda, gak disebutkan di Al-Quran. Allahu a'lam. Yang jelas dia akan membandingkan. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini seperti buah yang kita makan di dunia. Wa utu bihi mutasyabiha. Tetapi Allah tidak sama memberikan buah di surga dengan di dunia. Hanya mirip tetapi rasanya jauh lebih nikmat. Ini artinya diri kita yang di akhirat nanti sama dengan diri kita yang di dunia. Bahkan di surat-surat yang lain nanti kita akan membaca kalimat-kalimat saling menghujat di padang mahsyar. Wa barazu lillahi jami'a فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. Nanti di padang mahsyar para pengikut atau orang-orang yang selama ini senantiasa ikut-ikutan akan berkata kepada idola-idola mereka, pemimpin-pemimpin mereka, orang yang mereka ikuti. Mereka berkata, dulu kami di dunia senantiasa mengikuti kalian. Maka bisakah hari ini kalian menyelamatkan kami? Berarti masih kenal dengan orang-orang yang selama ini dia berinteraksi di dunia. Nih anak-anak muda, kalau yang senang main sosial media, ada Instagram. Kita nge-following nih. Nge-follow misalnya artis, nge-follow selebriti, nge-follow orang-orang yang mungkin kalau muslim masih oke lah sekedar silaturahim. Tetapi ini jelas-jelas seorang artis, selebriti yang dia citranya adalah citra kufur kepada Allah. Banyak berbuat dosa, baik dosa yang diadegankan dalam film atau dosa dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan statement-statement dia kepada agama Allah. Kita nge-follow dia. Begitu dia ngeposting, kita nge-like, kita ikut-ikutan merepost, kita ikut-ikutan gaya dia. Kalau dia bikin begini, kita begini juga. Kalau dia bikin gini, kita satanik ikut-ikutan. Kita pakai pakaian dengan simbol-simbol dia, following. Kita ngikutin terus kepada apa yang dia lakukan. Nanti di akhirat, semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita jadikan sebagai hujjah. Inna kunna lakum taba'a. Kami di dunia senantiasa nge-follow kalian. Kalau bahasa Instagram, kami ini followers. Saya followers kamu. Saya selalu nge-like apapun yang kamu posting. Saya selalu ngikutin kamu dan seterusnya dan seterusnya. Saya pengen mirip dengan kamu gaya-gayanya. Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Sekarang tolong kami dari azab Allah. Apa kata idola-idola itu? Sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Nasib kita hari ini sama. Gak ada bedanya antara followers dengan yang di follow, antara idola dengan para fans. Gak ada bedanya. Nasib kita sawa'un 'alaina. Mau kita mengeluh, mau kita minta ampun, mau kita bersabar, mau kita sabar, tabah, rela, malana mim mahis. Kita tidak bisa lari dari azab Allah hari ini. Barulah saat itu mereka menyesal sudah mengikuti orang-orang ini. Ternyata memorinya masih kebawa, masih kenal siapa aja yang berinteraksi dengan dia di dunia.
Belum lagi nanti hadis-hadis Nabi tentang orang soleh yang di pintu surga bertanya tentang saudara yang dia cintai karena Allah di dunia. Ya Rabbi, ketika orang soleh mau masuk surga, dia nanya, Aina fulan, di mana seorang saudara yang saya cintai karena engkau di dunia ya Allah. Kata Allah, dia berada di pintu neraka, mau masuk neraka. Kata orang soleh ini, ya Allah, demi kasih sayangmu, izinkan saya menyelamatkan dia, karena sesungguhnya saya mencintai dia karena engkau selama di dunia ya Allah. Akhirnya Allah izinkan dia menyelamatkan saudaranya yang mau masuk neraka, yang tadi sudah dililit dengan rantai besi, udah ngantri gitu mau masuk neraka. Tiba-tiba malaikat nanya, ini mas itu ya namanya? Oh kok kenal? Ya soalnya ada saudara kamu tuh nungguin. Akhirnya tiba-tiba dilepaskan rantai-rantainya, dia disuruh balik lagi. Kamu gak jadi masuk neraka, bebas. Dia penasaran siapa yang menyelamatkan saya, siapa yang menyelamatkan saya. Ternyata pas ketemu, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Syekh Fulan, hamba Allah Fulan yang solih, yang kita saling mencintai karena Allah. Dan ternyata nanti di akhirat dia ikut menyelamatkan kita dengan seizin Allah SWT. Ini artinya memorinya masih ke bawah. Sama kayak pas kita umroh atau haji, lagi tawaf ketemu temen, cuma beda kloter, beda maktab nih. Haji juga ya, kloter berapa misalnya. Embarkasi mana? Oh saya dari Surabaya, saya dari Jakarta, karena tinggalnya mungkin di Jakarta. Tapi ketemu, atau bahkan bisa saling menolong. Saya terpisah dari grup, ya udah ikut saya aja nanti saya anterin. Kenapa? Karena di Indonesia mereka saudaraan, sampai di Mekah juga saudaraan. Kalau di Indonesia musuhan, di Mekah juga, gua kerjain aja nih sekalian, mumpung di sini nih. Kalau di Indonesia mungkin dia punya jabatan, nggak bisa ngerjain dia. Kalau di Arab mah sama aja, sawaun alaina, sama saja nasib kita. Mau jabatannya apa, mau dia aparat, mau dia pejabat, mau dia apapun, sawaun alaina. Ini yang terjadi nanti di akhirat. Sehingga kita yang sekarang dengan kita yang nanti hampir tidak ada yang berubah. Kecuali secara nasib berubah. Nasib baik atau nasib buruk tergantung amal kita di dunia, dan itu juga dengan seizin dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita perlu belajar lebih dalam. Kita resapi sekali bahwa kita hidup tuh enggak selama-lamanya di dunia. Kalau kita transaksi, kita hitung-hitung. Jangan hanya hitung-hitung nih untung dunianya gimana nih, untung rugi dunia. Coba belajar juga menghitung untung rugi akhiratnya kayak gimana. Kita dagang, terus ada yang mau beli. Kadang orang menghitung untung rugi dunianya dengan cara curang dalam perdagangan. Kayak ada orang yang jualan buah, dia taruh harga dari jauh 5.000 per kilo. Cuman ditaruh paling atas tuh yang bagus-bagus, sehingga orang yang lewat ngeliat, wah murah tuh mangga 5.000 sekilo. Padahal 5.000 sekilo itu di bawah meja. Pas orangnya mampir nanya, mas ini 5.000 sekilo bukan yang ini pak, yang di bawah. Tapi harganya ditaruhnya di atas barang yang bagus misalnya. Ini hitung-hitungannya murni duniawi, untung atau rugi. Tapi kalau dia mau menghitung untung ruginya akhirat, pasti akan berubah lagi tuh. Cara ekspresi dia, cara dia bekerja, cara dia beramal, cara dia berakhlak. Karena kalau hitung-hitungannya untung rugi akhirat, kecenderungannya insya Allah akan jauh lebih jujur. Gak bisa manipulasi Allah Subhanahu Wa Taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Hanya membohongi diri sendiri, gak bisa ngebohongi Allah. Makanya kalau kita bertransaksi dalam hidup di dunia ini dengan hitung-hitungan dunia saja, sedikit amal soleh yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau kita membuat minimal balance deh, seimbang antara hitung-hitungan dunia dengan hitung-hitungan akhirat. Gimana seimbangnya? Kita boleh untung dunia, tapi jangan sampai gara-gara untung dunia rugi akhirat. Boleh cari untung dunia, gak masalah. Bahkan para sahabat pun setelah perang Badar sempat ribut masalah ghanimah kan? Yas'alunaka 'anil anfal. Ini unik ceritanya nih. Padahal kita tahu yang ikut perang Badar itu sahabat yang as-sabiqunal awwalun. Sahabat-sahabat senior nih.
dan mereka juga dijamin surga. Allah mengampuni dosa-dosa mereka, punya kedudukan yang istimewa di mata Allah. Ini sahabat Ahlu Badar. Ternyata walaupun soleh banget Ahlu Badar, sempat juga ada kejadian yas'alunaka anil anfal, ribut masalah ghanimah habis perang. Ini punya saya, ini punya saya. Ah, kamu kebanyakan, kok saya cuma dapat sedikit. Saya nggak dapat, kamu dapat onta, saya dapat misalnya domba atau keledai. Ramai di antara mereka, sampai kemudian laporan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana pembagiannya? Turunlah ayat mendamaikan di antara mereka, wa aslihu dzata bainikum. Kalimat itu menunjukkan ada keributan, makanya disuruh islah. Kalau tidak ada keributan tidak perlu islah. Wa aslihu dzata bainikum, damaikanlah urusan di antara kalian yang tadi sempat hampir ribut. Ternyata nggak dilarang untuk mendapatkan dunia. Walaupun para sahabat tidak berperang karena ghanimah. Kalau yang berperang karena ghanimah itu munafikun di dalam surat Al-Fat. Kalau tidak ada ghanimah mereka nggak mau perang. Kalau banyak ghanimah, yaitu perang Khaybar, mereka daftar paling awal. Ya Rasulullah, ikut sertakan saya, ikut sertakan saya. Kata Allah, mereka nggak boleh ikut. Karena giliran yang umroh yang berakhir dengan perjanjian Hudaybiyah, mereka nggak mau ikut. Soalnya nggak ada ghanimah. Giliran Khaybar mereka daftar karena ghanimahnya gede. Kalau orang mukmin nggak memikirkan ghanimah, tetapi bukan berarti tidak mengambil ghanimah. Bahkan dalam Islam itu ada fikih ghanimah, fikih fai, bagaimana membagikan harta, bukan rampasan perang sebetulnya, harta yang didapatkan setelah menang dalam perang, tidak dirampas. Bukan hanya itu adegannya, bahkan dalam perang Hunain, perang setelah Fathu Makkah, orang Ansor sempat ribut juga masalah ghanimah. Yang tadi Muhajirin, kalau sekarang Ansor. Setelah selesai perang Hunain nih, Nabi membagikan ghanimah dari perang Hunain itu hampir seluruhnya kepada orang Muhajirin dan orang Mekah yang baru masuk Islam. Bayangin, seorang Abu Sufyan yang baru masuk Islam dapat 200 ekor onta. Sedangkan Ansor nggak dapat apa-apa. Jadi seolah-olah menurut orang Ansor, Nabi nggak adil. Muncul desas-desus di kalangan Ansor. Salah satu desas-desusnya, Nabi kalau udah ketemu kaumnya lupa sama kita. Ini desas-desus dari kalangan Ansor. Padahal dulu ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, orang Ansor itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Habis-habisan menolong orang Muhajirin, enggak pernah hitung-hitungan. Sempat kejebak juga. Nabi mah kalau udah ketemu kaumnya lupa sama kita. Desas-desus ini tersebar sampai viral kalau bahasa sosial media. Oh, viral tuh. Postingan Nabi kalau udah ketemu kaumnya lupa sama kita. Jadi viral. Repost, semuanya pada repost. Sampai akhirnya masuk ke Nabi. Nabi dengar, wah, ternyata ada desas-desus tentang masalah pembagian ghanimah. Dikumpulkan orang Ansor sama Nabi. Nabi bertanya, ya ma'syara Ansor,